Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 8 bersama saya Usnut Silitonga. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab 5, zat aditif dan zat adiktif. Bagian A, zat aditif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Zat aditif dapat berupa bahan pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. 1. Pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. A. Pewarna alami. Bisa dilihat seperti tabel di bawah ini. B. Pewarna buatan seperti tabel di bawah ini. Jenis-jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan pada makanan atau minuman bisa diperhatikan seperti pada tabel di bawah ini. Dua, pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bagian A, pemanis alami misalnya gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. B, pemanis buatan misalnya aspartam, siklamat, kalium asesulfam, dan sakarin. 3. Pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Bagian A, pengawet alami misalnya garam dan gula. Bagian B, pengawet buatan, bisa dilihat tabel di bawah ini. 4. Penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. A. Penyedap alami misalnya bunga cengkeh, serai, kayu manis, garam, bawang putih, pala, merica, ketumbar, dan lain-lain. Bagian B. Penyedap buatan misalnya petsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG. 5. Pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Bagian A. Pemberi aroma alami misalnya ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. B. Pemberi aroma sintesis misalnya amil kaproat atau aroma apel, amil asetat atau aroma pisang ambon, etil buterat atau aroma nanas, vanilin atau aroma vanili, metil antranilat atau aroma buah anggur. 6. Pengental. Pengental adalah bahan makanan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. 7. Pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan-bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh zat pengemulsi makanan adalah letisin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam keledai yang digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. B. Zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Zat adiktif dibedakan menjadi narkotika, psikotropika, zat psikoaktif lainnya. 1. Jenis-jenis zat adiktif. A. Narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Narkotika menurut tujuan penggunaan dan tingkatan risiko ketergantungannya terbagi dalam 3 golongan, yaitu
1. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya heroin, putau, kokain, dan ganja. 2. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, peditin, dan metadon. 3. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. B. Psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Contoh psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. C. Zat psikoaktif lainnya. Contoh zat psikoaktif lainnya adalah kafein yang secara alami terdapat dalam kopi, nikotin terdapat dalam daun tembaga, dan alkohol diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. 2. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dalam jangka panjang diantaranya daya berpikir berkurang, motivasi belajar turun, perhatian ke lingkungan berkurang, menyebabkan penyakit pada organ dalam, ketergantungan, dan kematian. 3. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba diantaranya yaitu mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan keputusan, memilih pergaulan yang baik, dan terampil menolak tawaran narkoba, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan yang positif, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.